Episode 92. Dengan langkah mantap, aman, Jane berangkat ke rumah sakit. Dia sudah berpikir sejenak kemarin, dan kali ini hatinya sudah mantap. Dia ingin mengakui kesalahannya dan meminta Zahra kembali bersatu dengan Jane. Mama Jane sadar bahwa kebahagiaan Jane adalah bersama dengan Zahra. Bagaimanapun cara dia memisahkan mereka, tetap cinta yang akan menang. Dan dia kini mengaku kalah. Mobil sudah terparkir di halaman rumah sakit. Mama Jane turun. Dia melangkah memasuki ruangan Jane. Pintu terbuka. Dia melihat ke arah ranjang. Kosong. Itulah yang pertama di pikirannya. Kemana Jane? Diapakannya pandangannya meliling kamar. Semua kosong. Zahra juga tidak ada di sana. Tiba-tiba perasaan tidak enak menghantuinya. Dengan langkah cepat, dia menemui suster yang ada. Sus, pasien yang ada di ruangan mawar nomor 3, kemana ya? Tanya Mama Jane sedikit cemas. Oh, maksud ibu Pak Jane. Tadi pagi-pagi sekali beliau sudah keluar dari rumah sakit ini, Bu, jawab suster. Makasih sus, ucap Mama Jane. Apa dia sudah pulang ke rumahnya? Batinnya. Mama Jane mengambil handphone dan coba menelpon Jane. Dia terus melangkah menuju parkiran. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Kemana Jane ya? Mama Jane kembali masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh supir untuk mengantarkannya ke rumah Jane. Sampai di rumah Jane, mamanya langsung masuk ke dalam. Satpam yang membukakan gerbang pun geleng kepala dibuatnya. Dia mencari Jane di setiap sudut ruangan, kamar, dapur, ruang kerja. Namun hasilnya nihil. Jane tidak ada. Kemudian dia memanggil pembantu rumah tangga Jane. Bibi, panggilnya setengah berteriak. Ya nyonya, apa tuanmu sudah pulang? Kemana dia sekarang? Maaf nyonya, tuan Jane sudah 4 hari ini tidak pulang ke rumah, jawab pembantu rumah tangga Jane. Mama Jane diam. Tiba-tiba pikirannya berubah panik. Wajahnya menjadi pucat dan dia tertunduk lemas. Apa Jane pergi? Apa dia mencari dan menemui istrinya? Atau jangan-jangan mereka sudah bertemu dan sekarang pergi jauh meninggalkan aku? Mama Jane terus berpikir keras. Air matanya sudah jatuh membasahi pipinya. Diambilnya handphonenya dari dalam tas menelpon seseorang. Halo Bu, suara orang yang menerima panggilannya. Ya halo, cari informasi kemana perginya Jane. Dengan siapa dia pergi, ucap Mama Jane. Baik Bu, jawab orang tersebut dan panggilan pun terputus. Lama Mama Jane hanya duduk termenung di rumahnya. Sekitar 2 jam, tiba-tiba teleponnya kembali berdering. Ya, sudah dapat informasi. Sudah Bu, tadi ada yang bilang. Tadi ada yang melihat tuan muda di bandara bersama dengan istri dan anaknya. Kemungkinan mereka akan pergi jauh Bu. Tuan muda terbang menuju Pulau Sumatera. Terima kasih, Ibu Jane lemah. Dia menangis, air matanya turun dengan sangat deras. Bahkan dia tidak sadar hingga terduduk di lantai. Lagi dan lagi dia kalah. Jane lebih memilih meninggalkannya. Jane membawa pergi istri dan anaknya jauh darinya. Kini dia sendiri. Dia menangis meratapi nasibnya. Pembantu rumah tangga Jane jadi bingung dibuatnya. Tapi dia takut untuk mendekati nyonyanya. Takut dimarahi oleh Mama Jane. Setelah puas menangis, Mama Jane bangkit. Dia berjalan keluar dan memanggil supir. Dia akan ke kantor suaminya. Siapa tahu suaminya mengetahui kemana Jane pergi. Di lain tempat, Jane dan Zahra sudah sampai di kota Pekanbaru, sebuah provinsi di bagian Sumatera dekat dengan Sumatera Utara. Pekanbaru terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Ada beberapa pengobaran minyak milik warga asing yang bekerja sama dengan warga lokal dan daerah. Jane akan menemui temannya yang juga bekerja di sana. Episode 93. Jane turun dari pesawat. Mereka keluar dari bandara dan sudah dijemput oleh temannya Jane. Selamat datang di kota kecilku Jane, ucap Dimas sambil memeluk erat Jane. Jane membalas pelukannya.
"Kenalkan, ini istriku, Zahra," ucap Jain. "Zahra, Dimas. Yuk, nanti aja kita ngobrolnya di rumah," ajak Dimas. Dia membantu membawa koper Jain. Mereka naik mobil menuju rumah Dimas. Rumahnya tidak begitu besar. Letaknya di tengah-tengah perkebunan. Dimas tinggal di perkebunannya. Dia berbaur dengan karyawan. "Sini dulu Jain, kita makan siang dulu. Istriku sudah masak banyak. Masuklah." "Mama," Dimas memanggil istrinya. Seorang wanita berhijab keluar dan menyambut mereka. "Jain, ini istriku, Cynthia," ucap Dimas. "Aku Jain dan ini istriku, Zahra," ucap Jain. Mereka makan siang bersama. Dimas dan Cynthia sudah 4 tahun tinggal di sini. Setelah menikah, mereka langsung pindah. Mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun bernama Selin. Setelah makan, Dimas mengantar Jain dan Zahra ke rumah yang akan mereka tepati. Letaknya tidak jauh dari rumah Dimas. Rumah dinas yang samaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Jain mengemasi barangnya dan memasukkan baju-bajunya ke lemari. Sementara Zahra membersihkan beberapa peralatan makan. Sementara Baby Al dijaga oleh istrinya Dimas. Rumah yang akan mereka tempati dilengkapi perabotan dan peralatan rumah tangga, seperti televisi, kompor, gas, lemari, dan meja kursi. Tapi sepertinya rumah ini sudah lama kosong. Zahra dan Jain bersama-sama memberitahukannya. 1 jam kemudian, rumah tersebut sudah nampak bersih dan rapi. Jain dan Zahra mengambil Baby Al pada Cynthia, dan mereka pergi berbelanja keperluan dapur. Di sana jauh dari swalayan, mereka berbelanja ke pasar. Itu pun letaknya lumayan jauh dan harus ditempuh dengan mengendarai mobil atau sepeda motor. Ray menyusun belanjaannya ke dalam kulkas. Zahra memasak di dapur. Jain merasa bahagia. Bisa hidup bahagia dengan Zahra. Besok pagi Jain sudah mulai bekerja. Dimas memberinya jabatan sebagai manajer pemasaran di kantornya. Jain sangat berterima kasih karena Dimas sudah mau membantunya. Setelah makan malam, Jain dan Zahra bergegas masuk ke kamar dan tidur. "Yang," panggil Jain. Jawab Zahra. "Kamu gak apa-apa kan? Kita hidup sederhana seperti ini," tanya Jain lagi. "Aku gak apa-apa Yang, asalkan bersamamu aku bahagia. Aku tidak membutuhkan harta dan jabatan. Aku hanya butuh kamu," jawab Zahra. Jain memeluk istrinya. Hatinya merasa bersalah membawa istrinya hidup susah seperti saat ini. Jain dan Zahra tidur berpelukan. Baby Al diletakkan di ujung tempat tidur, bersebelahan dengan dinding. Pagi-pagi sekali, Zahra sudah bangun dan menyiapkan makanan untuk Jain. Zahra membuatnya bekal untuk Jain bawa ke kantornya. Zahra takut Jain kelaparan. "Yang, bantu aku," ucap Jain membawa dasi di tangannya. Zahra mengambil epi tersebut dan mulai memakainya. Setelah selesai memakai Dedi, Jain mengecup kening istrinya. "Sarapan dulu Pak," ucap Zahra. Jain memakan sarapan yang telah disiapkan Zahra. Jain sarapan dengan cepat. Dia bergegas keluar dan menemui Dimas. "Hati-hati," ucap Zahra begitu melihat mobil Dimas sudah ada di depan. Zahra mencium tangan suaminya. Zahra kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia mengunci pintu. "Jain," panggil Dimas. "Ini adalah perkebunan. Berbeda jauh dengan perusahaanmu di kota. Aku harap kau betah tinggal di sini dan semangat. Aku yakin kau pasti bisa menyesuaikan diri dengan cepat." "Terima kasih Dim," jawab Jain. Episode 94. Hari-hari yang Jain dan Zahra jalani sangat bahagia. Hidup tenang, damai tanpa ada gangguan. Walau hidup sederhana, tapi mereka merasa bahagia. Jain berangkat kerja pagi dan pulang sore hari. Zahra di rumah mengurus Al dan keperluan rumah mereka. Begitu terus setiap harinya.
Tak terasa, kini sudah 1 bulan mereka hidup di perantauan. Tak pernah sedikit pun Zahra menyinggung masalah mamanya. Zahra takut Jane akan marah. Jane sama sekali tidak pernah menghubungi ayahnya dan juga Henry. Bahkan dia mengganti nomor teleponnya. Dia benar-benar memutuskan hubungan dengan ayah dan ibunya. Begitu juga dengan ayah dan ibu Zahra. Jane sudah mulai terbiasa bekerja di perkebunan. Tidak ada kemewahan dan kenyamanan seperti dulu. Tapi dia merasa tenang dan nyaman. Tidak ada perasaan was-was dan takut jika ibunya menemukan Zahra. Di tempat lain, Mama Jane duduk termenung sendiri. Dia merenungi dirinya di dalam kamar. Sebenarnya, dia sudah mengetahui keberadaan Jane. Tidak sulit buatnya untuk mencari informasi kemana mereka pergi. Bahkan dia mendapatkan seorang mata-mata yang akan melaporkan semua aktivitas Jane dan Zahra. Kini dia sadar, Jane bahagia bersama dengan Zahra. Walaupun mereka hidup susah, tapi Jane tak pernah mengeluh. Dan Zahra tak pernah menuntut apapun pada Jane. Mamanya sadar ternyata dia salah menilai Zahra selama ini. Tapi setelah mengetahui keadaan Jane yang hidup bahagia bersama istri dan anaknya, Mama Jane membatalkan niatnya menyusuli mereka ke sana. Dia membuat Jane menjalani kehidupan yang dia pilih. Dia tak mau mengganggu Jane lagi. Pak Ahmad juga sudah mengetahui kemana Jane pergi dan bagaimana keadaannya. Dia terus berkomunikasi dengan Dimas. Tapi dia tidak ikut campur. Dia hanya ingin tahu kondisi Jane. Dan dia juga bahagia melihat Jane dan Zahra bahagia. Aku yakin suatu saat mereka pasti akan kembali, ucap Pak Ahmad. Pak Ahmad tidak memberitahu istrinya. Dia takut istrinya akan mengganggu kehidupan Jane lagi. Sore ini, Jane berniat mengajak Zahra berjalan-jalan ke kota. Pulang dari kantor, Jane langsung pulang ke rumah dan menyuruh Zahra dan Al bersiap-siap. Sayang, cepatlah. Keburu malam nanti, ucapnya tidak sabaran. Sebentar, Al masih makan, ucap Zahra sambil menyuapi Al. Setelah selesai, Zahra meletakkan mangkuknya ke dapur dan mengambil tasnya. Ayo, ucap Zahra. Dia sudah menggendong baby Al. Mereka berangkat menggunakan mobil. Jane mendapatkan mobil dinas yang bisa dia gunakan setiap hari. Mereka menempuh perjalanan yang cukup lama, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Zahra terlihat sangat senang. Ini adalah pasar malam dan sudah lama dia tidak pernah ke pasar malam. Terakhir kali pada saat bersama Jane, itu pun sudah sangat lama. Kamu suka? Tanya Jane. Zahra mengangguk. Ya, aku suka sekali, jawab Zahra. Ayo kita naik yang itu, tunjuk Jane pada biang lala yang besar. Mereka naik dan berkeliling. Hampir semua permainan sudah mereka coba. Sayang, aku lapar, ucap Zahra. Dia tampak kelelahan. Aku juga lapar. Yuk, ajak Jane berjalan mencari makanan. Aku mau makan itu, tunjuk Zahra pada pedagang sate Padang. Jane mengikuti arah pandang Zahra. Ayo, sepertinya enak, jawab Jane menarik Zahra ke sana. Mereka makan dengan lahap. Baby Al sudah tertidur digendong Jane. Zahra tersenyum sendiri. Tidak dia bayangkan seorang CEO Sultan Holding makan di pinggir jalan. Kenapa kau tersenyum sendiri? Tanya Jane heran. Tidak apa-apa, jawab Zahra. Sudah malam, sebaiknya kita menginap saja. Aku akan cari penginapan di daerah ini, ucap Jane. Aku ikut, ucap Zahra mengikuti arah jalan Jane. Tak berapa jauh dari tempat mereka makan ada penginapan. Jane memesan kamar dan mereka menginap di sana. Besok adalah hari Minggu dan Jane libur. Episode 95. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Dan kini sudah hampir 1 tahun Jane pergi. Mama Jane semakin larut dalam kesedihan dan penyesalan. Mama Jane selalu termenung sendiri di kamarnya. Hilang sudah semua aktivitas sosialitasnya. Jiwanya terasa kosong dan hampa. Semakin hari, Mama Jane semakin merasa kehilangan. Dia baru menyadari bahwa harta yang dia miliki tiada berguna. Apa aku susul saja mereka? Tapi apa mereka mau memaafkanku? Aku sudah banyak membuat mereka menderita. Aku jahat, ucap Mama Jane dalam hati. Kini yang ada hanyalah penyesalan.
sesal yang tiada berkesudahan. Jiwanya terus berkecamuk, hatinya ingin bertemu dengan Jane, tapi dia takut Jane tidak akan memaafkannya. Mama Jane terlihat semakin tua, kurus dan pucat. Pak Ahmad kasihan melihatnya. "Ma, kita ke dokter ya," ucapnya. "Mama tidak sakit, Pak. Mama baik-baik saja." "Tapi Mama pucat. Kita berdoa ya. Kita berobat ya," pujuk Pak Ahmad. Mama bilang, "Mama nggak apa-apa," bentaknya. Pak Ahmad diam. Sudah berhari-hari kondisi istrinya begini. Dia menjadi sangat khawatir. "Kalau gitu, kita makan dulu yuk. Mama pasti belum makan kan?" ucap Ahmad dengan lembut. "Mama tidak lapar. Nanti kalau Mama lapar, Mama pasti akan segera makan. Papa makan saja duluan," jawabnya. Pak Ahmad sudah kehabisan akal. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Istrinya keras kepala. Jika dia mengatakan tidak, ya tidak. Susah sekali membujuknya. Sifatnya sama dengan sikap Jane. Pak Ahmad keluar dari kamarnya. Istrinya sudah beberapa hari ini terbaring di tempat tidur. Dia tahu istrinya sangat merindukan Jane dan selalu memikirkannya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena istrinya memang sudah sangat keterlaluan dan Jane pasti masih marah padanya. Pak Ahmad memanggil Henry. "Ya Om, ada apa?" tanya Henry begitu dia mengangkat teleponnya. "Tantemu sakit. Sepertinya dia sangat merindukan Jane. Dia tidak mau ke dokter, tidak mau makan dan minum. Om bingung harus berbuat apa," ucapnya. "Bentar Om, Henry akan ke sana sekarang. Om tunggu ya," ucap Henry. Pak Ahmad mematikan ponselnya. Setelah mengucapkan salam, Henry sampai di kediaman Pak Ahmad, langsung masuk ke dalam. "Assalamualaikum Om," sapa Henry dan mencium tangan Pak Ahmad. Henry tidak datang sendiri. Dia datang bersama dengan Tia. Kebetulan tadi mereka sedang berada di luar bersama, jadi Tia sekalian ikut. Gimana keadaan Tante Om?" tanya Henry. "Semakin memburuk. Dia bahkan tidak mau ajak ke dokter, tidak mau makan dan minum. Om jadi bingung dibuatnya. Tantemu hanya diam. Lihatlah sana di kamar," ucap Pak Ahmad. Henry bangkit dan berjalan menuju kamar Tante Diana. "Tante, apa kabar?" ucap Henry. Mama Jane menoleh tapi tidak menjawab. Henry duduk di pinggir ranjang Mama Jane. "Tante, ini aku datang. Tante kok diam saja? Tante sakit, kita ke dokter yuk." Mama Jane menggeleng. Kalau tante nggak mau berobat, gimana tante mau sembuh? Apa tante nggak mau ketemu dengan Al cucu tante? Tanya Henry lagi. "Apa dia mau bertemu denganku? Aku nenek yang jahat," jawab Mama Jane. "Tante kan belum bertemu dengannya. Kenapa tante sudah berkata seperti itu? Makanya tante harus sehat. Kalau mau ketemu Al, dia sekarang sudah besar, sudah pandai main bola. Memangnya tante nggak rindu dengan Jane?" Mama Jane menangis. "Apa mereka masih mau bertemu denganku? Mereka semua pergi meninggalkan aku." Mama Jane menangis semakin keras. Henry menjadi tidak tega. Episode 96. Henry menyerah. Mama Jane tetap tidak mau dibawa ke rumah sakit, padahal kondisi kesehatannya tidak baik. Dokter pribadi keluarga sudah datang dan memeriksanya, tetapi dia tolak. Obat yang diberikan tidak mau dia makan, begitupun makanan dan minuman. Pak Ahmad sudah putus asa dibuatnya. "Apa yang harus kulakukan?" batinnya. Henry tak kalah pusing. Sebenarnya dia ingin memberitahu Jane gimana kondisi mamanya, tapi Pak Ahmad melarangnya. "Biarkan Jane bahagia bersama keluarga kecilnya," ucap Pak Ahmad. Kini Jane sudah naik jabatan. Sekarang dia adalah wakil direktur perusahaan tempat dia bekerja. Kinerja dan kemampuan Jane sangat membantu, membuat perusahaan tersebut maju dengan pesat. Ide-ide yang dia berikan selalu membawa banyak perubahan pesat dan menguntungkan. Jane sudah membeli rumah kecil di kota untuknya dan keluarganya. Mereka tidak tinggal di perkebunan lagi. Al juga sudah besar dan Zahra sudah sangat kewalahan menjaganya. "Papa pulang, Ma. Papa pulang," ucap Al saat melihat mobil Jane memasuki perkarangan rumahnya. Jane turun dan menyambut Al yang berlari ke arahnya. "Assalamualaikum, jagoan Papa. Sudah ganteng gini, mau kemana?" tanya Jane pada Al. "Salam. Al mau jalan-jalan, Ma. Sama Papa, mau beli es krim," jawab Al.
Tapi papa mandi dulu ya, papanya bau macem, jawab Jane sambil menggendong Al masuk ke rumah. Jane menciumi Al. Al tertawa kegelian. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Jara dan mencium tangan suaminya. Al, sini papa mau mandi dulu, ajak Jara. Gak apa-apa, jawab Jane menundukkan Al di pangkuannya. Sayang, mau langsung makan atau mau mandi dulu ya? Tanya Jara. Makan dulu aja, aku sudah sangat lapar, jawab Jane. Jara berjalan ke dapur dan menyiapkan makanan untuk Jane. Mereka makan bersama. Al bermain di lantai. Masakan kamu selalu paling enak, ucap Jane memuji masakan istrinya. Pa, tadi malam aku bermimpi tentang mana? Pa, tadi malam aku bermimpi tentang mama, ucap Jara pelan. Jane menghentikan makanannya. Itu hanya mimpi, kamu tidak usah mengambil pusing. Mimpi itu bunga tidur, ucapnya dan melanjutkan makanannya. Jara tidak mau melanjutkan ucapannya. Setelah selesai makan, Jane masuk ke kamar dan mandi. Jara menidurkan Al dalam box. Sudah tidur, ucap Jane memandangi Jara. Jara mengangguk, takut membangunkan Al. Apa kau tidak merindukan mama dan papa? Tanya Jara. Jane menarik napas berat. Sebenarnya dia juga sangat mengkhawatirkan kondisi papanya. Papanya punya riwayat penyakit jantung dan tidak boleh terlalu lelah. Apa kau bosan hidup seperti ini denganku? Tanya Jane. Bukan seperti Jane. Kita sudah pergi terlalu lama. Kasihan papa dan mama. Bagaimanapun mereka orang tua kita. Mereka pasti sangat mengkhawatirkanmu, ucap Jara lagi. Aku selalu bahagia bersamamu, walaupun kita hidup sederhana. Tapi aku bahagia mendampingiku. Belakangan ini aku selalu kepikiran dan terbayang mama dan papa. Apa mereka baik-baik saja? Entahlah, aku malas jika harus membahas masalah ini. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Sayang, bagaimanapun mereka tetap orang tua kita. Tidak ada orang tua yang durhaka pada anaknya. Kita sebagai anak yang harus patuh dan memaafkan kesilapan orang tua kita. Jadi menurutmu kita harus bagaimana? Tanya Jane. Aku rasa sebaiknya kita terima saja tawaran untuk bekerja di kantor pusat dan kita kembali ke Jakarta. Kita bisa melihat papa dan mama tanpa harus kembali ke rumah, ucap Jara. Entahlah, nanti aku pikirkan. Sebaiknya kita cepat tidur. Minggu lalu, presiden direktur memanggilnya dan mengatakan akan menaikkan jabatannya menjadi direktur jika dia mau pindah ke kantor pusat di Jakarta. Jane belum menerima tawaran tersebut. Dia meminta waktu untuk memikirkannya. Aku sudah sangat nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Aku tidak mau mama mengganggu kebahagiaanku lagi, batin Jane. Episode 97. Kondisi Mama Jane semakin memburuk. Kini dia terbaring lemah di rumah sakit. Pak Ahmad dan Henry sangat cemas. Sementara itu, Jane sudah menerima tawaran untuk pindah ke Jakarta. Minggu depan mereka akan pindah. Jara berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan ibu mertuanya. Bagaimanapun dia tetaplah ibunya Jane, wanita yang telah melahirkan dan membesarkan Jane. Sudah selesai semuanya, Ma? Tanya Jane pada Jara. Sudah, hanya menunggu waktu berangkat saja. Aku dan Al juga sudah siap. Rasanya berat meninggalkan tempat ini. Penuh kenangan indah kita di sini. Suka duka kita berdua ada di sini, ucap Jane. Kita bisa kembali ke sini kapanpun, iya kan? Jane mengangguk. Jara benar, tapi hatinya masih berat meninggalkan tempat ini. Jara dan Jane sudah bersiap besok pagi. Mereka akan berangkat ke Jakarta. Dimas datang berkunjung. Jadi besok berangkat, tanya Dimas. Ya, baru saja mau ke rumahmu. Mau pamit, orangnya udah nongol, jawab Jane. Dim, makasih buat semuanya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana nasib kami. Terima kasih banyak, aku berutang budi sama kamu, ucap Jane. Jangan seperti itu Jane, itulah gunanya teman. Mungkin lain waktu aku yang minta tolong sama kamu. Oh ya Zahra, Cynthia kirim salam. Dia nggak bisa ikut ke sini. Perutnya sudah sangat besar, tidak boleh berjalan jauh lagi. Makasih ya kak, sampaikan juga salamku buatnya. Semoga proses lahirannya berjalan lancar dan semuanya sehat. Amin. Amin, jawab Jane dan Dimas serentak. Halo Al, jangan nakal ya, Om pasti akan sangat merindukanmu, ucap Dimas menggendong Al. Hati-hati ya Jane, telepon aku jika sudah sampai. Ingat, aku selalu ada buatmu.
Jadi jika ada apa-apa jangan sungkan, ucap Dimas lagi. Jane memeluk Dimas sahabatnya. Makasih ya Dim, kamu memang sahabat terbaikku. Dimas pamit pulang. Zahra dan Jane pun beristirahat karena besok pagi-pagi sekali sudah harus berangkat menuju bandara. Om, sepertinya kondisi Tante Diana semakin memburuk. Gimana kalau kita beritahu Jane? Tanya Henry. Tapi apa dia mau memaafkan mamanya setelah apa yang diperbuat mamanya kepada istrinya? Ucap Ahmad. Aku yakin Jane mau memaafkan mamanya. Biar aku yang jemput Jane, Om. Dia tidak akan datang jika hanya ditelepon. Aku akan menyusulnya. Dia akan membawanya kembali ke sini, ucap Henry. Baiklah, Om, setuju. Kapan kau berangkat? Besok pagi, Om. Penerbangan pertama, ucap Henry. Om percaya padamu. Tolong bujuk Jane agar mau pulang, walau hanya untuk terakhir kalinya. Pak Ahmad bicara sambil menitikkan air matanya. Om istirahat saja, biar aku yang urus semuanya. Terima kasih, Henry. Henry menghubungi asisten James untuk memesankan tiket untuknya besok pagi ke Pekanbaru. Dia akan pergi menemui Jane. Besok aku akan pergi menemui Jane. Bantu doakan aku agar mereka mau ikut pulang bersamaku. Henry mengirim pesan kepada Tia. Bunyi notifikasi di ponsel Tia. Siapa sih yang chat malam-malam? Apa nggak tahu orang sudah tidur, batin Tia. Harry, ucapnya kaget. Tia membaca pesan Henry dan dia membalasnya. Doaku selalu menyertaimu, hati-hati. Henry tersenyum senang membaca pesan yang dikirim Tia. Kemudian dia meletakkan handphonenya dan tertidur pulas. Hati Henry berbunga-bunga. Tia juga tersenyum sendiri membaca pesan Henry. Dia berpamitan denganku, ucapnya dalam hati. Tia kegirangan. Episode 98. Pesawat yang ditumpangi oleh Jane sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka naik taksi menuju alamat yang diberikan oleh kantor. Jane larut dengan perasaannya sendiri. Bayangan peristiwa beberapa waktu yang lalu kembali muncul. Rasa rindu yang teramat sangat dalam kepada ibunya dan rasa sakit atas perlakuannya berputar-putar di kepala Jane. Perasaan Zahra tak kalah sedih. Bayangan saat ibu mertuanya mengusirnya tiba-tiba muncul. Akankah peristiwa menyedihkan itu kembali terulang? Ucapnya dalam hati. Mereka diam dengan pikiran masing-masing. Taksi yang mereka tumpangi melaju ke alamat yang diberikan oleh Jane. Jane meremas tangan istrinya. Tenanglah, aku akan selalu bersamamu. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Aku akan melindungimu dan Al dari Mama. Ucapnya mantap. Zahra mengangguk. Terima kasih sayang, ucapnya. Kini mereka sampai di rumah barunya. Jane masuk. Rumahnya sangat besar. Letaknya tidak jauh dari rumah lama mereka. Sayang, letakkan Al di sana. Kamu pasti lelah. Kamu istirahat saja dulu. Biar aku buatkan teh hangat, ucap Zahra. Tidak apa-apa. Sini aku bantu susun bajunya. Sedikit lagi kan. Setelah itu kita belanja ke supermarket sebentar. Tampaknya rumah ini sudah lama kosong. Tidak ada bahan makanan di kulkas, jawab Jane. Zahra turun dan membuat minuman. Ada seorang wanita parubaya di belakang. Ternyata dia adalah pekerja yang bertugas membersihkan rumah. Hanya saja dia tidak menginap. Nyonya, biar saya saja. Nyonya tinggal panggil saya jika butuh sesuatu. Tidak apa-apa, Bi, biar saya saja. Saya Zahra, Bi, jangan panggil saya Nyonya, cukup nama saja, ucap Zahra. Saya Bi Ati, Non, pembantu di rumah ini. Non Zahra mau makan, biar saya siapkan, ucap Bi Atik. Nanti aja, Bi, saya tinggal dulu ya, ucap Zahra berjalan meninggalkan Bi Atik. Baik dan ramah, ucap Bi Atik pelan. Zahra membawa tehnya ke dalam kamar. Jane sudah duduk di sofa. Al tertidur pulas di tempat tidur. Ini tehnya. Zahra meletakkan teh di atas meja. Sayang, apa kita tidak sebaiknya singgah ke rumah papa, ucap Zahra. Kenapa kau tiba-tiba berpikir ingin kembali ke sana? Apa rumah ini terlalu kecil? Bukan seperti itu. Belakangan ini aku sering memimpikan mama. Apa tidak sebaiknya kita melihat keadaannya, ucap Zahra pelan. Tidak, aku sudah memutuskan tidak akan pernah kembali ke sana, jawab Jane tegas. Maafkan aku, ucap Zahra. Jangan pernah lagi kau bahas masalah ini. Aku tidak suka.
Yuk kita belanja, aku sudah lapar dan ingin segera makan masakanmu, ucap Jane mengalihkan pembicaraan. Yuk, Zara bangkit dan berjalan ke tempat tidur menggendong Al. Al terbangun dan minta digendong papanya. Kini mereka asik belanja di supermarket. Zara memilih makanan sedangkan Al yang tak mau digendong berlari-lari. Dia antusias memilih permen dan es krim. Karena asik berlari, Al menabrak seseorang. Maaf, kamu tidak apa-apa kan? Ucap seseorang tersebut menolong Al. Tidak apa-apa, maaf, ucap Al. Anak ini tampan sekali, mirip sekali dengan Jane saat masih kecil. Kenapa aku tiba-tiba ingat dengan Jane, batinnya. Kakek tidak apa-apa kan? Maaf, Al kembali meminta maaf. Siapa namamu, nak? Di mana orang tuamu? Namaku Al, kek. Mama sedang belanja di sana. Aku mau es krim. Sini nih kakek ambilkan. Mau yang mana? Dan rasa apa? Tanya Pak Ahmad. Aku mau yang rasa vanila dan stroberi. Yang itu, tunjuk Al. Pak Ahmad memberikan es krim. Al, kamu di mana? Kalimat Jane terhenti saat melihat papanya. Jane kaget bisa bertemu dengan Pak Ahmad di tempat ini. Pak, ucap Jane pelan. Pak Ahmad tidak kalah terkejutnya dengan Jane. Dia melirik anak di sebelahnya. Papa, Al berlari ke gendongan Jane. Dia cucuku. Kalimat pertama yang diucapkan Pak Ahmad setelah sekian lama tidak bertemu dengan Jane. Ya Pak, dia Al Gibran anakku, cucu Papa, jawab Jane. Mendadak dada Pak Ahmad sesak. Perasaan bahagia menyerbu dadanya. Itu cucunya, cucu yang sudah besar itu. Wajahnya sangat mirip dengan Jane. Pantas saja tadi dia merasa tidak asing saat melihatnya. Sini sama kakek, panggil Pak Ahmad. Jane berjalan mendekat. Tiba-tiba dia memeluk papanya. Pak Ahmad memeluk erat Jane. Anak yang sudah lama ia rindukan. Papa sangat merindukanmu, Jane, ucap Pak Ahmad. Sini nak, gendong kakek, ucap Pak Ahmad lagi. Al, ini kakek, panggil kakek sayang, ucap Jane pada Al. Al menyalim tangan Pak Ahmad. Kakek, panggilnya. Pak Ahmad merasa sangat bahagia. Dia menggendong Al, mengangkat dan menciuminya.